Polisi grebek pelaku pembacokan. Diduga rebutan lahan parkir, pemuda di Palembang nyaris tewas dikeroyok. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Satuan Reserse Kriminal Polsek Ilir Timur 1 Palembang menggerebek rumah pelaku pembacokan. Polisi mengamankan pelaku dan mendapati narkoba jenis sabu bersama alat hisapnya. Pasca mendapati laporan adanya korban pembacokan yang terjadi di Jalan Aryo Dila, unit Reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang melakukan penggerebekan di rumah pelaku Okar yang tak jauh dari tempat kejadian perkara. Saat melakukan penggerebekan, petugas mengamankan pelaku dan mendapati barang bukti parang yang digunakan pelaku membacok korban. Selain itu, petugas mendapati sisa narkoba jenis sabu beserta alat hisap yang siap dipakai. Kapolsek Ilir Timur 1 Palembang, AKP Ginanjar menyatakan, dari interogasi sementara terhadap pelaku, diduga pelaku berhalusinasi dampak narkoba hingga mengamuk membacok korban yang saat ini dirawat di rumah sakit. Korban ini halusinasi terhadap narkotika yang dipakai sebelumnya, sehingga mengamuk dan sempat melukai salah satu korban. Saat ini korban sudah berada di rumah sakit, sudah ditangani oleh medis. Setelah mengamankan pelaku, saat ini petugas kepolisian sektor Ilir Timur 1 Palembang melakukan penyelidikan terhadap pelaku dari mana dirinya mendapatkan narkoba. Sementara korban bernama Wahyu mengalami luka bacok cukup parah di kepala. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis, yakni penganiayaan dan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Hanya gara-gara rebutan lahan parkir, seorang pemuda di Palembang menderita luka bacok di lengan dan bagian punggung kanan, dikeroyok saingannya. Satu pelaku berhasil diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan, sedangkan korban masih dilakukan perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Ivan, 25 tahun, korban pengeroyokan 7 orang pelaku, menderita luka bacok di punggung dan lengan hingga masih dirawat di rumah sakit akibat luka bacok yang dideritanya. Korban mengaku dikeroyok para pelaku yang membawa senjata tajam, bahkan ada yang menggunakan air keras sehingga mengenai pengunjung pasar. Ivan menjadi korban pengeroyokan di Pasar 26 Soak Bato, Talang Semut, Palembang pada 17 Agustus kemarin bertepatan perayaan HUT Kemerdekaan RI sekitar pukul 7 pagi. Satu dari 7 pelaku berhasil diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Iwan alias Ame, 32 tahun, ditangkap di persembunyiannya Desa Kelampadu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, 23 Agustus kemarin. Polisi mengamankan barang bukti jaket yang digunakan pelaku saat pengeroyokan. Dari pengakuan pelaku, motif pengeroyokan akibat rebutan lahan parkir di pasar tersebut. Kelompok pelaku berusaha mengambil kembali lahan tersebut yang sudah dikuasai kelompok korban. Di saat kita nagih, kita diserang dulu, diancam. Itu sehari sebelum hari itulah pagi. Berarti dengan korban itu saling kenal ya dengan kita ya? Kita nggak juga kenal. Kasubdit Jatanras Polda Sumatera Selatan, Kompol Christopher Panjaitan menyatakan, keributan berawal akibat rebutan lahan parkir yang berujung pengeroyokan. Pelaku baru diamankan 1 orang dari total 7 pelaku. Yang mana tersangka saat ini yang ada di depan kita berjumlah 7 orang, namun yang berhasil kita amankan pada saat ini ada 1 orang yang pada dasarnya mereka saling berebut parkiran di 26 Ilir. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan dan terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dalam sepekan, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang berhasil meringkus 3 bandar narkoba.
Salah satunya Bambang Irawan, seorang pengedar narkoba di kawasan Pelaju, Palembang, yang ditangkap di rumahnya bersama barang bukti puluhan paket narkoba siap edar. Ketiga tersangka ini diringkus Satuan Narkoba Polrestabes Palembang dalam kurun waktu 1 pekan terakhir. Tersangka Saipul dan Amri ditangkap bersama satu paket besar sabu seberat 190,70 gram, termasuk juga pil ekstasi sebanyak 169 butir di Jalan Kopral Paiman, Lorong Budiman, Kecamatan Pelaju, Palembang. Sementara Bambang Irawan, pengedar narkoba yang juga masih tinggal di kawasan Pelaju, ditangkap petugas bersama 52 paket kecil sabu siap edar yang disimpan di dalam tempat penyimpanan air hangat atau termos. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang, Kompol Andi Supriyadi menyatakan, ketiga tersangka telah menjadi target operasi atas kasus narkoba. Dalam 3 bulan terakhir, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengungkap 56 kasus penyalahgunaan narkoba. Bulan Juli Agustus TW3 itu pengungkapan kasus itu ada 56 kasus ya, 56 kasus. Kemudian dengan tersangka itu ada 63 orang. Itu laki-laki 53, kemudian perempuan itu ada 7, kemudian anak-anak pelakunya ada 3. Ketiga tersangka bandar narkoba ini dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi ringkus komplotan begal sadis sesaat lagi tetap di Porko. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. 4 dari 8 pelaku begal sadis diringkus unit Reskrim Polsekta Sukarami, Palembang. Bermodalkan senjata api dan senjata tajam, komplotan ini tak segan melukai korbannya yang melakukan perlawanan. Inilah keempat pelaku begal sadis yang diringkus Satreskrim Mapolsekta Sukarami, Palembang, Soleh, Yakub, Pascal, dan Ishak, termasuk dalam kelompok begal sadis yang selama ini beraksi di wilayah hukum Polsekta Sukarami, Palembang. Dari keempat pelaku masih dalam pengejaran dan sudah diketahui identitasnya. Komplotan ini selalu bergonta-ganti pasangan dengan menggunakan sepeda motor yang sama saat beraksi. Sedikitnya ada 6 laporan kepolisian dari sepak terjang komplotan begal sadis ini di wilayah hukum Polsekta Sukarami, Palembang. Modus dari para pelaku mengejar dan memepet motor korban sambil mengancam menggunakan senjata api dan senjata tajam. Salah satu pelaku, Fauzan alias Yakub, dirinya berperan mengambil sepeda motor korban, sedangkan yang melukai korban dengan senjata tajam dan membawa senjata api adalah rekannya yang kini DPO berinisial OD. Pada saat pembegalan, peran kita sebagai apa nih? Membawa motor. Yang membawa motor korban. Terus yang membacok korban siapa? Odon yang nggak dapat. Yang belum dapat. Di mana dibacoknya? Tangan. Di bagian tangan, belakang parang itu ya? Iya. Jam berapa ini? Sekitar jam 8. Kurang lebih jam 8. Kalian berdua Odon itu berapa kali lakukan? Aku. Bekal ini, berdua dengan Odon itu. Kalau berdua sama Odon baru 3 kali, Pak. Baru 3 kali. Polisi mengamankan sepeda motor korban dan sepeda motor yang selalu digunakan komplotan begal sadis beserta senjata tajam jenis golok milik pelaku. Di sini ada 4 orang yang kita amankan, di mana untuk TSK utamanya masih DPO dan yang lainnya kita tangkap di tempat yang terpisah, di mana perannya masing-masing ada yang memepet, ada yang membawa kendaraan dari korban setelah terjatuh, ada yang membacok korban. Ya. Informasinya selain dari senjata tajam menggunakan. Keempat pelaku yang diamankan kini masih melakukan pemeriksaan. Para pelaku terancam pasal 365 KUHP, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sedangkan otak pelaku dan rekan para pelaku yang belum tertangkap, polisi menghimbau agar segera menyerahkan diri termasuk senjata api para pelaku. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Pencurian uang nasabah 20 juta rupiah di dalam mobil dengan modus gembos ban mobil sempat rekam CCTV saat beraksi. Berhasil diringkus petugas kurang dari 24 jam. Pelaku yang baru 1 bulan bebas dari penjara terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan ketika akan ditangkap. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat pelaku pencurian uang nasabah dengan modus gembos ban mobil beraksi di Jalan Leda Arozak, Palembang. Pelaku lalu menghampiri korban dengan mengatakan jika ban mobil kempes. Ketika lengah, pelaku yang sudah mengikuti korban sejak mengambil uang di salah satu bank kawasan kilometer 5 Palembang langsung dengan cepat membawa lari uang di dalam mobil. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Mendapatkan laporan korban Nur Seri, karyawan swasta yang telah kehilangan uang tunai 20 juta rupiah di dalam mobil, unit pidana umum Polrestabes Palembang bergerak cepat. Kurang dari 24 jam, Adi Cahyo usia 38 tahun warga Mayor Zen Kalidoni berhasil diringkus polisi. Pelaku terpaksa ditembak petugas karena mencoba melawan ketika akan ditangkap.
Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan pelaku terpaksa ditindak tegas karena merupakan residivis kambuhan yang baru 1 bulan bebas dari penjara dan berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Pelaku kita identifikasi 2 orang dengan modus, jadi dia sepertinya mengikuti korban ini dari bank, salah satu bank di kota kita menuju bank yang lain. Dia mungkin sedang ambil uang di tas, ditaruh di dalam tas. Uangnya kalau menurut korban kerugian sekitar 20 juta, uangnya di dalam tas. Akibat ulahnya, pelaku yang mengaku telah 4 kali dipenjara dalam kasus yang sama ini harus kembali mendekam di sel tahanan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres 4 Lawang mengamankan 4 pelaku pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT 4 Lawang Agro Persada. Terungkapnya kasus pencurian ini saat pihak keamanan perkebunan yang berpatroli memergoki para pelaku yang sedang menjalankan aksinya. 4 orang ini harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah tertangkap saat akan mengangkut 5 ton lebih buah kelapa sawit yang dicuri dari perkebunan PT 4 Lawang Agro Persada di Desa Manggilan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang. Keempat tersangka Reza Randi, 25 tahun, warga Kecamatan Tebing Tinggi, Marakardi, 31 tahun, warga Desa Tanjung Rama, Kecamatan Pendopo, Samsul, 56 tahun, dan Andi Apriansah, 31 tahun, warga Kabupaten Lahat, ditangkap keamanan perusahaan perkebunan saat sedang berpatroli. Tersangka Marakardi yang berperan memanggul sawit curian mengaku diajak rekannya yang berhasil kabur saat penangkapan. Tersangka juga dijanjikan akan mendapat upah sebesar 1 juta rupiah. Upahnya paling 1.000. Kalau aku baru kali ini lah. Jadi upahnya itu 1.000 per kilo ya. Dalam tandan itu berapa kilo? Tahu? Tidak tahu juga deh. Ada sekitar 10-15 kilo ada. Sekitar itu. Kasat Reskrim Polres 4 Lawang AKP Wanda Dira Bernard menyatakan para pelaku pencurian sebanyak 7 orang saat dilakukan penangkapan oleh pihak keamanan perusahaan perkebunan. 3 orang pelaku berhasil melarikan diri. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa peralatan yang digunakan untuk mencuri, 2 unit sepeda motor dan 1 unit truk beserta buah kelapa sawit curian. Kurang lebih tersangka berjumlah 7 orang, tapi yang diamankan yang mereka bisa amankan sekitar 4 orang. Kemudian dibawa sini setelah kita melakukan pemeriksaan bahwa benar adanya mereka melakukan pencurian kelapa sawit ini secara bersama-sama, dilakukan pada malam hari, kemudian dilakukan lebih dari 2 orang. Saat ini Polres 4 Lawang masih melakukan pengembangan dan mengejar pelaku lainnya yang masih buron. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemilik lahan gugat Yayasan Universitas Bina Dharma. Sesaat lagi tetap di Porto. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih.
tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Tim kuasa hukum pemilik aset tanah menggugat Yayasan Bina Dharma ke Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim menunda persidangan karena pihak tergugat belum siap. Justru perebutan aset lahan kampus Bina Dharma Palembang hingga kini terus berlanjut. 2 pekan lalu kedua tim kuasa hukum nyaris adu jotos saat pemasangan patok hak kepemilikan. Tak puas dengan perlakuan tersebut, tim kuasa hukum pemilik lahan menggugat Yayasan Bina Dharma ke Pengadilan Negeri Palembang. Dalam persidangan majelis hakim kedua belah pihak. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Eftara Tarigan akhirnya memutuskan menunda persidangan karena pihak tergugat tidak lengkap hadir di persidangan. Hanya dihadiri kuasa hukum Yayasan Universitas Bina Dharma. Sementara tergugat 2 hingga 5 tidak hadir dalam persidangan perdana. Sedangkan pihak penggugat yakni pemilik lahan Suheryat Mono, Rifa Aryani serta Zainuddin Ismail diwakili tim kuasa hukumnya. Kuasa hukum penggugat Dedi Wahyudi menyatakan akan berusaha mengembalikan hak kliennya atas sertifikat lahan tahun 2001 yang dikuasai Yayasan Universitas Bina Dharma melalui jalur hukum. Yang ada hadir pada pihak tergugat 1, yaitu yang mewakili Yayasan Bina Dharma Palembang. Sementara daripada tergugat yang lain belum bisa hadir, maka sama ketua majelis diminta untuk menunggu panggilan berikutnya. Kita harapkan pihak Bina Dharma Palembang secara gentleman dapatlah memberikan sertifikat kepemilikan pemilik. Sementara itu, kuasa hukum Yayasan Bina Dharma Fajri menyatakan pihaknya masih menunggu surat panggilan kembali untuk melanjutkan persidangan.
Sidang belum bisa dilanjutkan karena para pihak belum terima relas panggilan sidangnya. Jadi kami masih nunggu dari majelis hakim dari pengadilan untuk mengirimkan kembali. Gitu. Jadi hari ini belum ada agenda pemeriksaan apa-apa. Kira-kira begitu ya. Sidang akan dilanjutkan pada 21 September 2021. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat menyegel sebuah bangunan semi permanen berukuran lebih dari 100 meter persegi. Bangunan yang terletak di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat ini berfungsi sebagai kafe dan panti pijat. Diduga ada peredaran miras dan praktek prostitusi terselubung. Sebuah bangunan semi permanen berukuran lebih dari 100 meter persegi di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat ini disegel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat. Penyegelan bangunan yang berfungsi sebagai kafe dan panti pijat ini dilakukan karena melanggar Perda tentang bangunan dan izin usaha. Kasat Pol PP Kabupaten Lahat Fauzan Hoiri menyatakan kuat dalam kegiatan kafe dan panti pijat ini ada peredaran miras dan praktek prostitusi terselubung. Pengelola kafe dan panti pijat telah melanggar 3 perda yakni izin mendirikan bangunan, izin usaha hiburan dan rekreasi serta undang-undang tentang minuman beralkohol. Sudah 1 bulan yang lalu kita lakukan penghimbauan, pembinaan sekaligus pernyataan bahwa mereka akan menutup. Sekali lagi kami sampaikan bukan melarang untuk melakukan usaha, tapi ikuti aturan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat akan terus menertibkan tempat hiburan yang melanggar aturan terutama di masa pandemi COVID-19. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yunus Mir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Warga datangi SPPBE minta operasi pasar gas 3 kg. Warga Keluang butuh air bersih. Budidaya kelinci impor peluang usaha menggiurkan. Selamat pagi pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyus Sumsel edisi hari ini, Kamis 26 Agustus 2021. Saya Romi Apriansa, inilah Anyus Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, buntut dari langkanya gas 3 kg di Muara Enim, perwakilan warga 3 desa yakni Muara Lawai, Lubuk Amplas, dan Tanjung Jati mendatangi stasiun pengisian bahan bakar LPG. Mereka meminta kepada perusahaan SPPBE untuk melakukan operasi pasar khusus untuk wilayah Muara Enim. Perwakilan warga dari anggota Badan Perwakilan Desa meminta agar segera dilakukan operasi pasar. Pasalnya, hingga saat ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas 3 kg, baik dari pangkalan maupun di tingkat pengecer. Menurut mereka, kelangkaan ini diduga adanya permainan dari pihak agen yang menjual gas 3 kg keluar wilayah Muara Enim. Para wakil masyarakat ini menyampaikan keluhan yang dialami ibu-ibu yang kesulitan mendapatkan gas untuk memasak. Namun sayangnya, saat mereka mendatangi SPPB, mereka tidak mendapatkan keterangan jelas mekanisme pengisian dan jumlah kuota untuk Muara Enim. Pasalnya, manajer SPPB tidak berada di tempat, sedangkan pegawai yang berada di lokasi tidak bisa memberikan keterangan. Tujuan kami datang ke PT Gas ini karena adanya kelangkaan gas dan harganya harga mahal. Ini untuk gas 3 kg. Saya selaku mewakili seluruh masyarakat, khususnya 3 desa ini, mengharapkan sekali bantuan dari pihak yang terkait untuk mengadakan operasi pasar supaya harga gas normal. Ini Saro, untuk tele kayu. Gas kota lu masuk belum di dusun? Belum. Masuk. Jadi untuk sementara ini momennya saat saya mau ketik gas ini. Mana ketik gas memang? Beli nasi bungkus, nasi 10.000. Jika nanti tidak ada kejelasan, para ibu-ibu berencana melakukan aksi nekat menyetop kendaraan agen pengangkut gas untuk mendapatkan gas 3 kg yang dibutuhkan. Dari Muara Enim, Edwin Sahsatria, iNews melaporkan. Warga desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, krisis air bersih. Untuk mencuci, mandi, bahkan mengambil air minum, warga terpaksa mengandalkan air yang kurang layak. Genangan air sungai Keluang yang membelah 2 dusun di desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin menjadi satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan warga, mulai dari aktivitas pagi hari hingga sore hari. Untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci perabotan dapur dilakukan di sini, bahkan juga dimanfaatkan sebagai air minum bila persediaan dari tampungan air hujan sudah habis. Kondisi air tentu sangat tidak higienis karena limbah rumah tangga dan deterjen, bahkan juga menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga. Sementara aliran air sangat lambat, terutama saat musim kemarau karena sungai dangkal. Kalau mesin hujan, mesin panas inilah kayak inilah agak susah. Dengan air bersih kayak mana air nyuci kan kayak inilah kadang. Dusun satu dengan dusun 2 lah di sini. Oh, jadi aktivitas penduduk mandi dan mencuci di sini, Pak? Iya. Bagi 2 dusun, Pak, ya? Iya. Mereka mandi di sini, mencuci di sini, bahkan minum pun mereka di sini untuk mengambil air untuk sehari-hari kan. Mau gimana lagi? Karena masyarakat nggak ada lagi tempat untuk air bersih. Ke depan kami berusaha dari pihak pemerintah itu membuat tempat dilarang buang sampah di sini. Nah, itu kan. Insya Allah kami ingin ini membangun tempat mandi. Sebenarnya
Masyarakat dapat menggali sumur sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun keterbatasan dana menjadi kendala. Warga hanya berharap sungai dapat direhabilitasi atau dinormalisasi hingga lancar mengalir serta bantuan fasilitas umum untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, Perpustakaan Daerah Kota Pagar Alam membatasi pengunjung yang datang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan di ruang baca untuk mencegah klaster COVID-19 di perpustakaan. Meski di masa pandemi, minat baca Perpustakaan Daerah Pagar Alam yang berada di Jalan Kapten Sanap, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam masih ramai didatangi pengunjung. Pengunjung yang datang ke perpustakaan daerah mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta para guru yang ada di Pagar Alam. Lingkungan perpustakaan ini juga menerapkan protokol kesehatan. Bagi pengunjung yang datang wajib mencuci tangan di tempat disediakan, serta memakai masker dan menjaga jarak di dalam ruangan baca. Agar tidak terjadi kerumunan saat membaca, ruang baca untuk orang dewasa dan anak-anak dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster COVID-19 di lingkungan perpustakaan. Salah seorang pengunjung, Reza, mengatakan dengan banyak membaca dapat menambah ilmu pengetahuan, apalagi di masa pandemi saat ini. Perpustakaan daerah sangat membantu. Ini kami merasa sangat terbantu, apalagi di zaman pandemi ini, karena dengan membaca kami bisa meluangkan waktu dari keramaian ke pasar atau kemana, karena di perpustakaan ini semuanya lengkap. Seminggu kadang 2 kali, kadang 3 kali, tergantung ada waktunya. Sementara itu, staf perpustakaan Ermiza mengatakan, meski di masa pandemi saat ini, pengunjung yang datang ke perpustakaan saat ini masih ramai, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun guru. Dengan masa pandemi ini kita juga menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung, di mana sebelum masuk di sini kita sudah pasang spanduk ya di depan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian mereka juga kalau membaca itu harus menjaga jarak. Kita juga di sini memakai masker baik petugas maupun pengunjung. Dengan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan perpustakaan, diharapkan pengunjung tidak khawatir dengan penularan COVID-19. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Paiman, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Ketua DPRD Sumatera Selatan tinjau posko PPKM. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan meninjau ke posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Prabu Muli. Berbagai keluhan dan masukan disampaikan pemerintah kota dan polisi dalam menekan laju penyebaran virus COVID-19. Didampingi pejabat pemerintah Kota Prabu Muli dan Kapolres Prabu Muli, Ketua DPRD Sumatera Selatan Anita Noring Hadi melihat secara langsung situasi perkembangan COVID-19 di posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Tugu Air Mancur. Sebelumnya ia juga mengunjungi beberapa kabupaten kota yang ada di Sumsel guna melihat perkembangan situasi COVID-19. Selain meninjau posko PPKM, ia meminta secara rinci penanganan COVID-19. Mulai dari ketersediaan oksigen di rumah sakit hingga jumlah pasien yang dirawat maupun isolasi mandiri. Adanya keluhan masyarakat akan pemberlakuan PPKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Menurut Anita, merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Namun demikian, pemerintah bertanggung jawab akan kesehatan warganya. Level 3 itu kebanyakannya orange dan kuning. Orange saja mungkin ada hanya beberapa kecamatan, itulah yang saya apresiasi. Seluruh gugus tugas baik pemerintah kabupaten, pemerintah kotanya, TNI Polri, dan seluruh masyarakatnya bersama-sama ingin bagaimana Prabu Muli ini bisa lebih menekan dari angka peningkatan penyebaran COVID. Memang masih jadi PR, yaitu kesadaran masyarakat yang masih terus belum optimal. Penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diapresiasi Ketua DPRD Provinsi karena kerja keras Satgas COVID-19 dan masyarakat dalam menekan penyebaran virus corona. Dari Prabu Muli, Beri Prima, iNews melaporkan. Wujud bela sungkawa atas wafatnya Percalian Puri, anggota Komisi 6 DPR RI periode 2019-2024, anak sulung dari Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Wali Kota Palembang, melakukan ziarah ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman Gandus, Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitri Agustinda di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk melakukan ziarah di pemakaman Percalian Puri di Gandus, Kota Palembang. Percalian Puri, putri sulung Gubernur Sumsel, merupakan anggota Komisi 5 DPR RI periode 2019-2024. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menaburkan bunga di pemakaman, juga memanjatkan doa agar amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat terindah di sisi Allah. Beliau husnul khotimah ya, dan kepada seluruh warga masyarakat yang memang pada kesempatan mungkin ada di sekitar makam beliau untuk terus dalam arti mendoakan, dan kami berharap kepada seluruh warga masyarakat yang saat ini juga tengah sakit atau menjalani masa isoma untuk betul-betul disiplin terkait masalah protokol kesehatan. Selain mendedikasikan dirinya untuk membantu masyarakat, Perca juga merupakan sosok perempuan tangguh. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bupati Banyuasin Askolani membagikan sembako untuk meringankan beban warga Desa Rantau Bayur, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, di masa pandemi yang masih terus melanda negeri ini. Meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemik, Bupati Banyuasin Askolani membagikan sembako untuk masyarakat kurang mampu di Desa Pangumbu, Kecamatan Rantau Bayur. Selanjutnya menggunakan speedboat menelusuri dari satu dusun ke dusun lain, mendistribusikan sembako ke masyarakat. Bantuan akan terus diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu secara kontinu, tahap demi tahap, tidak terfokus di satu tempat, namun disebar ke 21 kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Pada tahap awal, di Kecamatan Rantau Bayur didistribusikan sebanyak 150 paket sembako diperuntukkan bagi warga yang benar-benar di bawah garis kemampuan secara ekonomi. Bupati juga memberi himbauan kepada masyarakat agar terus menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus mewabah. Kondisi pandemi COVID yang masih melanda negeri, kami juga hari ini membawa bantuan sembako untuk masyarakat Desa Rantau Bayur, ada 150 bungkus untuk meringankan beban masyarakat yang memang kurang mampu yang ada di desa. Bupati juga menginstruksikan agar warga terus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, menjaga imunitas tubuh dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan, selalu pakai masker ketika keluar rumah, ketika beraktivitas, mencuci tangan, ketika kembali ke rumah, dan menjaga jarak. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Budidaya kelinci impor peluang usaha menggiurkan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pemirsa, banyak sekali adat istiadat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Islam sebagai warisan leluhur nenek moyang terdahulu. Saat pandemi pun warisan leluhur ini masih tetap berlangsung. Salah satunya adalah tradisi melemang, yaitu dilaksanakan sebagai perayaan Tahun Baru Islam. Lemang merupakan salah satu panganan berbahan dasar ketan dengan berbagai rasa seperti pisang, udang, durian, bahkan kopi. Setelah dicampur dengan berbagai ramuan, lalu dimasak setengah matang, baru kemudian dimasukkan dalam bambu muda untuk direbus dan dipanggang di atas bara api.
Memasak lemang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Muara Enim, seperti dilakukan masyarakat Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Selain di Desa Kepur, tradisi ini dilaksanakan juga oleh masyarakat yang ada di Desa Muara Lawai dan Desa Karangraja, serta beberapa daerah lainnya. Namun, semenjak virus corona melanda negeri ini, tradisi melemang ini dilakukan ala kadarnya, namun tidak mengurangi makna dari perayaan Tahun Baru Islam tersebut. Pemangku adat Desa Kepur menyampaikan, setiap memasuki tanggal 12 Muharram kerap melaksanakan melemang. Kemudian rangkaian dari tradisi melemang tersebut juga dilaksanakan pembersihan makam puyang atau leluhur. Sebagai pendiri Desa Kepur, ada 4 puyang di Desa Kepur, antara lain Puyang Muhammad Daud Temenggung, Puyang Kumbang Sakti atau Aryo Suryo, Puyang Begedi, dan makam Alim Diwe. Tiap 11 Muharram sampai 12 itu diadakan melemang. Tiap masyarakat itu harus melemang. Gitu. Iya, kami harapkan ini jangan sampai punah. Harus diteruskan oleh generasi penerusnya ini. Seperti inilah. Malahan kalau bisa itu ditambah lagi kegiatan itu kan, jangan sampai punah. Melemang ini acara biasa lah, acara tradisi dusun. Biasanya di bulan Muharram di tanggal 10-an. Maksudnya ini lah biasa lah. Ya lumayan lah gitu kan, untuk apalagi ada lemak ini kan masih hidup. Banyak cucunya untuk jadi ngumpul ke keluarga nang ke anak cucu. Lemang dibawa ke masjid bersamaan untuk dimakan bersama dan dibagikan kepada masyarakat lainnya. Dari Muara Enim, Edwin Sah Satria, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kelinci merupakan salah satu hewan peliharaan yang cukup digemari. Kini pembudidayaannya dilakukan di Palembang dan jadi peluang usaha saat pandemi. Memanfaatkan lahan sempit di samping rumahnya, Hamdani, warga Jalan Mayor Zen, Palembang ini sukses menjual puluhan anak kelinci impor dan meraup jutaan rupiah. Berikut liputannya untuk Anda. Menggemaskan, kesan yang dirasakan saat melihat kelinci, sehingga cukup digemari untuk dipelihara, tak terkecuali di Palembang. Berbeda dari hewan peliharaan lain, kelinci dikenal jinak dan mudah dipelihara. Peluang ini dimanfaatkan Hamdani membudidayakan kelinci yang dilakukan sejak 9 tahun lalu. Beragam jenis kelinci yang dibudidayakan, mulai dari Faisilope, Angora, Rek hingga Dot. Kelinci impor ini memerlukan perawatan cukup mudah dengan memberi makan 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Anda bisa memberikan pelet atau rumput-rumputan sebagai pakan hewan lucu ini, namun kelinci sangat mudah tumbang dengan perubahan cuaca. Sehingga sejak awal rutin memberikan vitamin dalam rentan waktu sebulan sekali. Saat pandemi COVID-19 melanda, Hamdani mengatakan peminat kelinci cukup besar. 1 bulan ia mampu menjual 30 ekor kelinci. Satu kelinci anakan dijual mulai 300.000 hingga 500.000 rupiah. Kalau perawatannya itu pakannya kita pakai pelet sama rumput-rumputan itu baik paling dia. Berapa hari sekali makan sayuran? Kalau masa jenis banyak ini ya, ada jenis Angora, Faisilope, ada lagi jenis Rek, ada lagi jenis Lion, Flemish Giant, banyak dia. Paling murah dia dari 250 sampai 500-an anakan itu. Pemelihara kelinci mayoritas menyukai hewan ini karena ramah, mudah perawatannya, dan disenangi anak-anak. Tenang aja mas, karena beneran anak saya juga di rumah tuh kayak pengen kelinci kan. Jadi saya coba searching di Instagram, ketemunya rumah kelinci Palembang ini. Jadi akhirnya saya mampir ke sini. Kalian lihat sendiri gimana kualitasnya? Menurut saya sih bagus sih, kelincinya juga cukup sehat. Perawatannya juga tadi dijelasin sama masnya juga nggak terlalu sulit. Jadi mudah-mudahan saya bisa ngerawat.
Untuk membantu penjualan kelinci terutama saat pandemi, Hamdani memanfaatkan media sosial memasarkannya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak?